Jadi sekarang inilah waktu kesempatan bagi kita untuk semakin indah sampai kita bisa mengalahkan setan dengan darah anak domba dan dengan kesaksian bahwa kita tidak bisa dituduh lagi dalam kekurangan kita. Ini iblis dikalahkan, dan itu bagi setan merupakan tongkat besi. Karena itu adalah pukulan yang sangat berat bagi setan. Kalau ciptaan Tuhan itu tidak bisa dituduh lagi kekurangannya. Haleluya. Kita sangat bersyukur, berterima kasih oleh kemurahan Tuhan kita beribadah saat ini. Ini juga adalah bagian dari kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan. Dengan judul nyanyian kemenangan. Wahyu 12 mulai 10 sampai dengan 12. Saya bacakan firman Tuhan ini bagi kita. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam gerangnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saudara-saudaraku, saya sangat bersyukur kalau melihat pekerjaan Tuhan dari firman-Nya. Tuhan membuat satu bagian pekerjaan manusia yang diciptakan oleh Tuhan untuk kemenangan, bahkan kemenangan terakhir. Saya perhatikan di sini kita boleh mendapat darah anak domba dan memiliki kesaksian yang mengalahkan iblis, memberhentikan pekerjaan iblis terakhir. Ini satu yang luar biasa, peran dari umat Tuhan menghentikan pekerjaan iblis. Jadi Tuhan memakai manusia dalam kerjasama untuk menghancurkan iblis. Itu sebabnya saudaraku, bahwa kita beribadah ini ada sasaran yang
luar biasa saya perhatikan. Tuhan tidak menghancurkan iblis begitu saja, tetapi dia juga memakai peran manusia. Jadi di sini yang mengalahkan iblis yang terakhir itu adalah orang-orang yang menerima penebusan, penyucian darah anak domba dan perkataan kesaksian umat-umat Tuhan, menghancurkan iblis sebagai yang terakhir. Jadi kesaksian yang mengalahkan setan, saudara. Haleluya. Saya senang sekali melihat ini, ada kesaksian yang benar-benar mengalahkan setan. Itu sebabnya kita harus setia sampai kepada akhir, saudara. Seperti kita nyanyi tadi ya, tetap setia dan melayani, ya, setia sampai nanti iblis dikalahkan. Bukannya Tuhan tidak berkuasa, saudaraku, mengalahkan setan bisa, tapi dia memakai juga umat Tuhan. Itu sebabnya dari awal di dalam Kejadian pasal 3 kita sudah sering baca, tapi tetap kita akan perhatikan. Ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tulitnya. Jadi ada peran dari perempuan, dan itu untuk akhir zaman ini adalah menuju kepada gereja. Perempuan itu adalah gereja. Kita sudah sering mendengar dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki, yaitu Kristus. Jadi gereja itu adalah perempuan, dan saudaraku, Tuhan memakai perempuan yang melahirkan. Ini Tuhan pakai perempuan yang melahirkan untuk menghancurkan kepala ular. Bukannya Tuhan tidak mampu, saudaraku. Tapi disitulah Tuhan menghargai ciptaannya. Tuhan memakai. Jadi kalau Tuhan memakai kita memuji Dia, kita bersuka cita. Kalau Tuhan memakai kita melayani Dia, Tuhan kita puji, Tuhan kita baik. Dan di sini, saudaraku, kesaksian yang mengalahkan iblis. Ini yang terakhir sekali. Dia tidak boleh lagi di tempatnya Tuhan. Kalau sekarang, di mana tempat-tempat anak-anak Tuhan, iblis selalu datang. Sampai ke surga masih datang dia. Tapi nanti kalau sudah ada perempuan yang melahirkan dan mereka menghancurkan kepala ular dengan darah anak domba dan kesaksian mereka, saat itulah iblis nggak boleh lagi ke surga. Itu sudah itu ya. Jadi Tuhan pakai umatnya, Tuhan pakai kita semuanya. Ini sudah itu ya. Jadi biar kita alat Tuhan, sehingga alat-alat yang terpakai, dan juga alat-alat yang berkemenangan. Sebabnya
kita tidak perlu khawatir, saudara-saudaraku. Tuhan juga mau memakai kita menjadi alat-alat yang baik. Dalam satu rumah banyak perabot-perabotan, tapi ada perabot yang kepada yang mulia, ada juga kepada yang kurang mulia. Tapi kita harus kepada yang paling baik. Kalau kita baca kelahiran Yesus, itu disebut di dalam Matius pasal 1. Ada yang bantu baca? Bukan? Ya, bolehlah. Mulai dari 20 ya. Matius 1 ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Udah habis? Sampai selesai. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya, ini saudara-saudaraku, kita harus bergumul. Jadi gereja harus sampai melahirkan yang terbaik. Kenapa demikian? Saya perhatikan hanya di dalam Injil Matius pasal 1 ini, semakin kepada Maria itu yang terbaik. Karena kalau kita lihat ayat 3, Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Ini perempuan yang pertama ada di dalam kitab Perjanjian Baru. Ini saudara-saudaraku ya. Jadi bagaimana Tamar, karena di dalam adatnya bangsa Israel itu, istilahnya di dalam kita ini namanya apa namanya, turun ranjang ya, gitu ya. Kalau yang suaminya meninggal, anak adiknya itu turun ranjang namanya. Ya gitu. Jadi karena Yehuda ini melihat, setiap anak saya jadi suaminya Tamar mati, jadi mati semua. Pas ada satu lagi, gak mau lagi dia ngasih. Nah, akhirnya ya itulah. Jadi dalam sejarah yang kurang baik, tapi bagi Tamar itu satu hal yang masuk dalam rencana Tuhan, karena dia harus menggenapi kelahiran yang nanti semakin baik. Nah, jadi itulah dalam situasi bagaimana Tamar. Nah, kalau kita lihat lagi, habis Tamar siapa? Belum Ruth, Rahab. Justru dia adalah perempuan yang bukan perempuan baik-baik. Ini saudaraku. Tapi nanti kalau kepada Maria, dia disebut perempuan yang baik, saudaraku.
Haleluya. Jadi semakin baik. Nanti perempuan yang melahirkan, yang untuk kehancuran dari iblis, itu perempuan yang terbaik, saudara. Perempuan yang terbaik. Kenapa perempuan yang terbaik? Berdirinya saja dia di atas bulan. Haleluya. Nah, berselubungkan matahari. Bermahkotakan, ya. Jadi itulah yang melahirkan nanti yang benar-benar menghancurkan ular yang terakhir. Sehingga di dalam Wahyu 12 ayat 7 kita lihat perikop di sana, naga dikalahkan. Haleluya. Jadi jangan nambah-nambah ya. Nanti kalau bilang si naga ya kalau naga-naganya. Jadi kalau baca benar-benar ya. Jadi kita baca dulu ayat 7 sampai 9. 1, 2, 3. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak dapat bertempat di surga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia. Pandang ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ini peran dari perempuan yang melahirkan, membersihkan surga dari kehadiran naga, kehadiran iblis. Dan nanti di bumi ini terakhir turunan perempuan itu tidak pakai kesaksian, tapi mereka mengalahkan, dan untuk keselamatannya sendiri, yaitu kalau mereka berani bertahan ditebus oleh darah sendiri. Jadi ya, semoga kita selamat karena darah Yesus Kristus. Dan iblis kalah karena kesaksian kita. Ini saudara-saudara. Kalau nanti 3,5 tahun masih ada yang selamat, tapi Wahyu pasal 20, mereka adalah yang mati dipenggal kepalanya. Enak apa enggak? Ya enggak dong. Makanya sekarang bersungguh-sungguh. Ya, inilah saudaraku yang kita kerjakan. Jadi ada kemenangan, tapi kemenangan itu berbeda. Ya, kemenangan dari Hawa itu masih ada sedikit, karena dia masih menurunkan manusia. Walaupun begitu dia turunkan Kain itu manusia yang pembunuh juga, saudaraku. Itu sifatnya iblis. Dia membunuh adiknya sendiri. Tapi dia masih ada peran hanya untuk melahirkan. Tapi nanti kalau sudah mulai tamar, sudah mengarah kepada kelahiran Yesus. Dan yang benar-benar melahirkan Yesus adalah Maria. Kita kan mau Natalan ini. Bulan depan. Nggak sampai 1 bulan lagi. Nggak sampai 30 hari. Karena sekarang tanggal berapa? Tanggal 2. Tanggal 3. Jadi kalau ke tanggal 8 masih ada 30 hari ya. Ya itulah. Kita berdoa biar semua semakin baik. Jadi dari Adam, istrinya Hawa, udah jauh dari baik, udah lari, malah dia menurunkan apa? Kutuk. Nah, tapi nanti kalau sudah mulai tamar,
nggak menurunkan kutub lagi, itu mengarah kepada kemenangan. Tapi belum. Nanti kepada Rahab, itu belum perempuan yang benar-benar melahirkan Yesus, tapi sudah mengarah. Makanya ada dalam silsilah Yesus dalam kitab Injil Matius. Itu semua ada artinya, saudara-saudaraku. Habis Ruth, bukan Nabi Rahab, Ruth sudah mulai lebih baik. Batseba, ya, itu namanya orang yang menghias diri, saudara-saudaraku. Semua ada artinya, asal jangan kita mikirnya yang enggak. Haleluya, ada artinya, saudaraku, ya, arti rohani yang sangat dalam. Habis Batseba siapa? Sudah Maria langsungnya. Nah itulah. Dan Maria lah yang melahirkan Yesus Kristus. Jadi sudah berbeda dari Hawa, berbeda dari Tamar, berbeda dari Rahab, berbeda dari Batseba, berbeda dari Ruth, berbeda dari Batseba. Ini saudaraku. Jadi Maria lah disebut Maria yang terbaik. Haleluya. Wahyu pasal 12 yang melahirkan, yang menghancurkan naga tua itu, perempuan itu berdiri di atas bulan. Ini paling baik, saudaraku. Apa artinya bagi kita? Berdiri di dalam penebusan sepenuh. Itu sebabnya dari Wahyu pasal yang ke-12, aku mendengar suara yang nyaring bersama kita, 1, 2, 3. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam. Ini saudaraku. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, jangan tanggung-tanggung, saudaraku. Kita terima penebusan itu, karena kita lihat mengalahkan naga tua itu adalah oleh darah anak domba. Jadi artinya harus benar-benar berdiri di atas penebusan. Semua hidup kita ini di atas penebusan. Jadi tidak ada tanggung-tanggung yang dipertahankan dosa dan keakuan. Harus benar-benar 100% hidup kita ditebus oleh darah Tuhan. Ini namanya pertobatan yang sungguh-sungguh. Banyak orang mau bertobat sedikit, malah dia bilang, oh kita kan bukan Tuhan Yesus. Iya, bukan Tuhan Yesus, tapi kita harus sampai kebenaran seperti Yesus. Haleluya. Dalam Filipi 2 ayat 5, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran yang sama. Coba baca dulu. Baca. Ayat 5. Iya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, jadi pikiran dan perasaan kita harus seperti itu. Itu kata firman Tuhan. Amin, saudaraku. Kiranya semua kita berkata ya, amin. Itu artinya kita nggak mempertahankan sedikit pun. Ya,
semua. Baca lagi sampai habis. Dan walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah untuk terjadinya kekalahan iblis yang pertama, dia tidak lagi bisa mengikat manusia dalam dosa. Amin, saudaraku. Nah, ini. Jadi kita sudah boleh bebas dari kuasa dosa. Tapi penghancuran yang terakhir dari ular tua itu adalah peran dari anak yang dilahirkan. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Jadi kita semua harus mengerti peran-peran itu ada, saudaraku. Makanya kita ini dipanggil untuk pekerjaan yang sangat besar, untuk berkat yang sangat besar. Saudara yakin? Jadi jangan khawatir lagi, saudaraku. Jangan kita takut, masih hanya dia berpikir dalam hal perkara-perkara yang kecil, ya. Makanya ya istilahnya ya begitulah, saudaraku. Kita jangan mikir yang hal-hal yang kecil. Tadi malam makan minum, sandang pangan, papan. Ini jangan itu lagi, saudaraku. Itu semua perbulan dari orang yang tidak mengenal Allah. Di mana tertulis? Matius 6 ayat ya 32 ya. Ya, baca dulu. 31 32 ya. Matius 6 ayat 31 sampai 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Sebab itu, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukannya, bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Iya. Jadi saudaraku, kita ini sudah harus meningkat. Jangan berkutat masalah makan minum itu saja. Kadang saudaraku sampai terhalang cari Tuhan, beribadah memuji Tuhan karena hanya memikirkan itu. Itu rankingnya yang begitu itu masih sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kita ini sudah benar-benar harus berpengalaman dalam Tuhan. Jadi kesaksian kita juga meningkat, saudaraku. Ya kan? Kalau kesaksian kita hanya diberkati ini, apapun semua dunia ini punya kita. Iblis dulu. Itu dari saya dulu. Apa dia bilang kepada Yesus? Kamu kalau mau menyembah saya, aku kasih. Kalau itu masih kesaksian kita, lah. Ini masih bisa. Apa yang kita? Baca dulu lah. Matius 4 ayat berapa? 10, 9. Dia 9 ya. Matius 4 ayat 9 dan 10. Iya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sebelumnya dulu biar jelas. Ya. Ayat 8. Ya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, Ya. memperlihatkan kepadanya Ya. semua kerajaan dunia dengan Semua. kemegahannya. Kerajaan dunia dengan Kemegahannya. wah. Jadi kalau cuma mobilnya Prabowo pindah kecil lagi. Ini karena semua kemegahan dan ya kemegahan dunia. Nah, jadi udah luar biasa ya. Jadi kesaksian kita harus yang benar-benar bisa mengalahkan setan. Jangan itu lagi, walaupun itu baik,
Tapi kesaksian anak Tuhan bukan itu, karena itu dicari oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kita harus semakin mengerti, saudaraku. Nanti dengan dunia ini kesaksian kita, iblis-iblis enggak bakal kalah-kalah terus. Nah, jadi kesaksian kita harus sampai meningkat kesaksian yang mengalahkan setan yang terakhir. Ini saudaraku, makanya jangan khawatir. Nggak ada kita ini yang perlu khawatir. Jangan kamu khawatir. Iya, boleh nyanyi dulu. Jangan kamu khawatir, Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Haleluya. Amin, saudaraku. Jangan khawatir. Mau tahun berganti tahun, mulai dari menit berganti menit, jam berganti jam, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, jubel berganti jubel, abad berganti abad. 1000 tahun berapa sih? Milenium. Enggak tahu kita, udah enggak tahu, enggak apa-apa. Pokoknya semuanya pun itu, jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Dia yang mengatur semua kok, langit bumi semua Dia yang ngatur. Ngapain kita khawatir? Bapa kita hebat, luar biasa. Yang penting kita harus dalam penebusan. Di dalam penebusan itu, yang pertama adalah kelahiran baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Harus tetap tiap hari kita perhatikan, jangan ada yang mengikat kita. Kalau ini boleh terjadi, saudaraku, kita tidak khawatir lagi. Karena kita selangkah ke depan, kita tidak mengerti. Sehasta ke depan, kita tidak mengerti. Sejengkal ke depan, kita tidak mengerti. Apalagi pas habis selangkah, sedetik, sehasta, sejengkal. Ini sudah itu. Tapi kalau kita sudah dalam penebusan Tuhan, tidak ada yang kita khawatirkan lagi. Ini sudah itu. Dan meningkatlah kesaksian kita sampai yang mengalahkan iblis. Bagaimana itu boleh terjadi? Iblis dikalahkan karena dia tidak bisa lagi menunjuk kekurangan kita. Nah, di sini saudara-saudara, iblis itu kapan kalahnya? Sampai dia tidak bisa lagi melihat kekurangan kita. Karena dia disebut tadi adalah pendakwa. Pendakwa itu artinya apa? Penuntut, menunjuk kesalahan. Ini jaksa penuntut ini, ya kan? Jadi nggak tahu dia belajar di mana, lebih pintar dari jaksa-jaksa di dunia ini kok. Ya iya, jaksa di dunia ini udah masih bengkok-bengkok, apalagi kalau ada hatinya mau korupsi. Iya, tapi kalau setan itu ngapain dia korupsi? Dia udah pernah bilang sama Tuhan Yesus, semua aku kasih kamu asal kamu mau menyembah saya. Jadi dia nggak kekurangan apa-apa dia, saudaraku. Dia nggak mau disogok kalau perkara dunia ini. Dia nggak kalah. Tapi kalau kita hidup suci, dia takut, saudara-saudaraku. Ini yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Makanya dia selalu lihat itu. Kalau boleh jangan ada lahir yang hidup benar di hadapan Tuhan. Itu. Karena dia selalu hanya menuntut. Makanya kita lihat Imam Joshua selalu dituntut. Dan memang
manusia itu kan pada saat itu kebenarannya itu masih belum saudara-saudaraku. Sehingga Imam Busiri itu di hadapan iblis ditutup berpakaian kotor dan compang-camping. Artinya kita belum memakai kayak linen halus itu, masih bisa ditutup. Sebenarnya ya Tuhan sudah menunjukkan, kamu iblis, dari mana kamu? Ya keliling dunia katanya, ya kan? Keliling dunia, beridar-idar. Kamu lihat hambaku Ayub, itu maksudnya mau dibikin percontohan. Ya, kenapa dia? Saleh, jujur, menjauhi kejahatan, takut akan Tuhan. Iya, coba dulu dia miskinkan. Ya udah miskinkan. Dia miskin hartanya. Berubah enggak? Ambil dulu anak-anaknya. Diambil nyawa anak-anaknya. Berapa orang? Yang laki 7, cewek 3. Iya. Siapa namanya yang 3 itu? Terakhir. Yang 3 itu siapa? Enggak tahu. Gitu, karena enggak tertulis. Kalau ada bilang nanti ada namanya, malah salah. Haleluya. Kalau yang terakhir siapa namanya? Kesia, Jemima, Kerenapu. Iya, ini sudah. Jadi itu masih dituntut. Coba kalau begini, makanya saudaraku nggak bagus kayak yang begitu. Belum apa-apa udah kayak dia bikin ramal. Nanti ini begini, ini begini. Saudaraku, kalau kita tetap setia sampai selamanya. Haleluya. Nggak bisa diramal-ramal setan. Yang penting sampai kapanpun ku tetap setia. Iya, selama-lamanya kita tetap setia, saudara-saudaraku. Sampai benar-benar setan itu sudah kalah. Setan yang terakhir itu dikalahkan oleh apa? Melalui darah Yesus dan kesaksian. Kesaksian kita yang tidak berubah kasih setia. Kesaksian kita yang tetap mengasihi Tuhan. Kesaksian kita yang tidak bisa digagalkan oleh apa saja pun. Sampai iblis itu semakin kita teguh, iblis semakin menderita, saudaraku. Haleluya. Saya kadang-kadang lihat apa ini, ku renung-renungkan firman Tuhan. Yang benci-benci itu semakin tersiksa, saudara-saudaraku. Makanya kita ini nggak boleh benci siapa aja pun. Kalau kita ada kebencian, nanti tersiksa kita ini. Apa yang bikin kita tersiksa? Ya kebencian itu. Makanya kalau ada apa, saudaraku, ya sudah mengampuni terus. Mengampuni. Amin, saudaraku. Ini harus terjadi bagi kita. Ya, jadi bila perlu, kalaupun dia itu apa, jangan sakit hati. Kalau dia memusuhi kita, dia lapar, kasih dia makan. Ini saudaraku, jangan kita bilang mati kau. Ini ya, sakit kita nanti kalau begitu, saudaraku. Jadi kalau kita ini penuh dengan kasih, nggak bakal sakit. Tenang, plong, damai. Apapun itu, sudah. Itu urusan Tuhan. Kita harus sampai memiliki kesaksian yang bisa mengalahkan setan. Ini saudaraku, bukan aku yang benar, apalagi hanya kebenaran Taurat, hanya kebenaran sendiri, hanya kebenaran umum. Yang di pengadilan itu semua kebenaran umum itu. Jadi kebenaran kita harus apa? Seperti Yesus. Dihina, tidak melawan, tidak mengutuki, diludahi, diolok, apa saja pun. Haleluya. Amin.
kiranya meningkat saudaraku, supaya kita memiliki kesaksian yang bisa mengalahkan setan. Jadi kita ini tidak hanya jadi orang Kristen saudaraku, kalau hanya dalam kebenaran Taurat dari dulu. Makanya Matius pasal 5 ayat 20 selalu kita harus perhatikan itu. Coba dulu baca Ayat yang ke-20. ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ahli Taurat itu hebat itu saudaraku. Kalau orang-orang Israel itu kalau mencuri mana mau dia, karena dalam hukum Taurat tidak boleh mencuri, kan hukum keberapa? 6. Iya, tidak mencuri saudaraku. Nah, jadi kebenarannya itu udah bagus. Apalagi jangan berzina. Apalagi jangan membunuh, jangan mengingini. Itu sudah bagus saudaraku. Jadi kita harus lebih baik dari itu. Kalau lebih baik dari itu seperti apa? Seperti Yesus. Haleluya. Ini saudaraku. Jadi kebenaran kita ke situ. Kalau nikahnya seperti yang diajarkan Yesus, Matius 19, bagaimana itu kira-kira? Matius 19 ayat 1 sampai 5 sampai 6. 1 sampai 6. Tidak boleh poligami. Haleluya. Tidak boleh cerai. Iya, itu saudaraku. Makanya orang lain mau ikut Yesus yang benar, gak bisa lagi dia. Nah, itu saudara-saudaraku. Harus bertobat kalau mau ikut Yesus. Ayo baca dulu itu. Ya. Perceraian. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Boleh nggak bercerai? Ya nggak boleh dong. Ah itulah. Jadi kalau keagamaan masih bisa begitu-begitu itu masih dengan cara Taurat. Kalau di dalam Yesus, kekristenan yang baik nggak boleh. Lanjut. Oh sudah 7. Ya udah. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa menginginkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Nah, jadi sejak semula tidak demikian. Kalau dalam Musa itu masih dalam kebenaran Taurat. Dan itu pun adalah orang yang tegar hati. Nah, kalau yang sebenarnya nggak boleh. Haleluya. Makanya saudaraku, tidak semua orang bisa. Kalau dia masih hidup sesudah ajaran Yesus, dia nyingkir dia. Nggak boleh jadi orang Kristen. Kecuali sebelum itu, ya sebelum Yesus datang. Makanya tadi kan harus semakin lebih baik. Ya, dari Hawa ya sudah ada perannya, tapi peranannya ya meneruskan begitu saja saudaraku.
Jadi kita harus sampai menemukan yang terbaik. Ini sudah meningkat. Kepada Tamar sudah lebih bagus. Kepada Rahab sudah lebih bagus. Kepada Ruth sudah lebih bagus. Batseba lebih bagus. Maria sudah, memang itulah intinya. Yesus dilahirkan. Dan yang terakhir sekali nanti, gereja Tuhan yang benar-benar hidup di dalam penebusan dan sampai memiliki kesaksian mereka tidak bisa ditunjuk lagi kekurangannya oleh setan. Ini saudara-saudaraku. Jadi Yesus melihat kita dalam kebenaran yang sesungguhnya. Itu kebenaran Yesus, itulah linen halus itu, saudaraku. Kebenaran Yesus. Iblis juga tidak bisa menunjuk lagi kehidupan kita. Jadi jangan hanya di alam Tuhan, iblis juga harus sampai kalah. Sebab itu yang terakhir. Kenapa dia kalah? Tidak ada lagi yang dia tunjuk kekurangan kita. Kiranya Tuhan tolong kita. Harus sampai sejauh itu. Setiap ibadah kita arahkan ke situ, berusaha terus meningkat terus, harus lebih baik terus. Itu semua perempuan itu adalah perjalanan gereja sepanjang masa. Nah ini saudaraku. Jadi masa Rahab itu perjalanan bangsa Israel itu. Dan kalau masa Yehuda itu ya. Masa Yehuda itu yang pertama itu masih dalam perkembangan orang Israel. Haleluya. Nah, baru Rahab itu perjalanan mereka. Nanti kalau sudah Ruth itu sudah lebih meningkat lagi, saudara. Sudah ada masalah ibadah itu. Ya, ini saudaraku. Dan yang terakhir sekali adalah perempuan dalam Wahyu 12. Melahirkan seorang anak, dan itu adalah disebutkan pakai tongkat besi, gada besi. Artinya itu untuk menghancurkan, karena untuk menggembalakan tidak pakai gada besi, tapi adalah tongkat pembelaan Tuhan bagi kita. Jadi kalau gada besi itu untuk apa? Menghancurkan semua pekerjaan setan. Saya bersyukur kalau kita semakin bisa melihat kebenaran firman Tuhan ini. Jadi bukan tongkat penggembalaan untuk mendapatkan berkat, tapi adalah tongkat untuk menghancurkan pekerjaan setan. Tapi tongkat yang kita miliki adalah memakai kuasa darah Yesus dan memiliki kesaksian yang tidak bisa lagi dituduh oleh setan. Haleluya. Jadi kalau orang korupsi, jangankan setan, pengadilan aja langsung tahu, KPK langsung tahu, diincar, tangkap, pakai rompi. Karena apa? Ya itulah saudara-saudaraku ya. Tapi kalau kita jangankan KPK, iblis saja yang makannya sudah melotot terus. Dia tidak dapat lagi melihat kekurangan kita. Haleluya. Saudara bisa yakin terjadi itu? Karena apa? Karena darah Yesus. Dan Tuhan menolong kita. Saat ini ada tubuh dan darahnya akan membawa kita, saudaraku, memiliki satu kuasa dan menjadikan hidup kita tidak bisa lagi ditunjuk kekurangan kita. Sebabnya kalau kita perjamuan kudus, jangan asal makan begitu saja. Imani, saudaraku, Tuhan tolong saya, Tuhan mau tingkatkan hidupku, rohaniku, imanku. Nah, dan kita meningkat di dalam makan tubuh dan darah Yesus Kristus. Haleluya, saudara-saudara. Nah, jadi
semuanya kita yang muda-muda juga ya, yakini Tuhan akan tolong kita semakin suci. Haleluya, amin. Makanya setiap kita pertemuan kudus jangan pertahankan lagi kekurangan. Kalau ada lagi berantem, ya sudah berdamai cepat. Kalau jauh-jauh di kampung, tulis surat, aku pertemuan kudus tanggal 3 November pukul 9.15. Saya dengar firman Tuhan, hidup kita ini harus sampai tidak bisa ditunjuk oleh iblis. Aku salah, ini berdamai kita. Nah, haleluya saudaraku. Kalau dekat-dekat sini, cepat pulang, berdamai nanti. Tapi sekarang, berdamai dulu sendiri dalam hati. Katakan kepada Tuhan, saya mau berdamai nanti. Tapi jangan bohong. Haleluya. Amin saudaraku. Ya, jadi sekarang inilah waktu kesempatan bagi kita untuk semakin indah sampai kita bisa mengalahkan setan dengan darah anak domba dan dengan kesaksian bahwa kita tidak bisa dituduh lagi dalam kekurangan kita. Ini iblis dikalahkan, dan itu bagi setan merupakan tongkat besi. Karena itu adalah pukulan yang sangat berat bagi setan. Kalau ciptaan Tuhan itu tidak bisa dituduh lagi kekurangannya. Haleluya. Amin saudaraku. Ini kita dipakai oleh Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita mau datang kepada Tuhan.